Azimut. Definisi. Azimut adalah sudut yang dibentuk dari arah utara ke target. Pada gambar ini adalah target AB. Ini disebut sebagai azimut. Macam-macam azimut. Berdasarkan arah utaranya, azimut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, azimut geodetik menggunakan utara sebenarnya yaitu true north, yaitu kutub utara. Kedua, azimut magnetik menggunakan utara magnetik. Azimut peta atau sudut jurusan menggunakan utara peta. Azimut geodetik. Pada gambar berikut ini, titik P1, P2 adalah target dan titik P3, P4 adalah target. Alpha 12 inilah yang disebut sebagai azimut atau true north. Dan alpha 34 disebut juga sebagai azimut geodetik atau true north. Sehingga acuan azimut geodetik adalah terhadap garis bujur yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini merupakan garis hayal yang membagi bumi menjadi beberapa bagian. Disebut juga sebagai meridian. Azimut magnetik. Pada gambar berikut ini menunjukkan utara geodetik dan utara magnetik. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kutub utara di sini itu tidak sama dengan utara magnetik pada bumi, sehingga terdapat perbedaan antara kutub utara dan utara magnetik. Sehingga inilah perbedaannya seperti ini. Jadi di setiap wilayah utara magnetiknya akan menunjukkan pusat utara magnetik yang bisa ditunjukkan dengan menggunakan alat kompas. Azimut peta. Arah utara peta pada suatu titik adalah garis yang sejajar sumbu Y positif yang melalui titik tersebut. Azimut yang beracuan arah utara peta ini disebut dengan sudut jurusan. Pada gambar berikut ini, utara peta sejajar dengan sumbu Y positif dan merupakan garis lurus. Sedangkan garis ini adalah merupakan garis bujur yang merupakan garis lengkung, yaitu kita sebut sebagai bujur atau meridian, yaitu garis hayal yang membagi bumi dari arah kutub utara ke kutub selatan. Kesimpulannya, bahwa pada pemetaan yang dilakukan di kuliah ini, utara geodetik, peta, dan utara magnetik saling berhimpit pada suatu wilayah menjadi garis lurus. Sehingga pada dunia praktis, pemetaan skala besar menggunakan sudut jurusan sebagai arah karena utara geodetik, utara peta, dan utara magnetik dianggap sama. Jadi, untuk pemetaan skala besar, utara geodetik, utara peta, utara magnetik ini saling berhimpit, sehingga kita bisa menggunakan satu arah utara yang kita sebut sebagai sudut jurusan. Dan pada prakteknya, apabila kita di lapangan, kita tidak bisa mengidentifikasi arah utara geodetik, sehingga kita bisa menggunakan kompas. Berikut ini adalah perhitungan sudut jurusan. Cara menghitung sudut jurusan dari dua titik yang diketahui koordinatnya adalah sebagai berikut. Sudut jurusan dari A ke B ini adalah sebagai berikut. Arkas tangan XB min XA dibagi dengan YB min YA. Jangan lupa harus memperhatikan kuadran, karena hasil dari perhitungan ini harus ditambahkan dengan sudut dengan aturan kuadrat sebagai berikut. Aturan kuadran. Kuadran 1 disebut kuadran 1 karena dia memiliki delta X positif dan delta Y positif, sehingga hasil hitungan dengan rumus tadi itu tidak ditambah dengan apapun atau ditambah dengan 0 derajat. Apabila berada di sudut kuadran kedua, disebut kuadran 2 karena dia delta X-nya positif dan delta Y-nya negatif. Dan hasil hitungan sudut ukuran tadi itu ditambah dengan 180 derajat.
Kuadran 3 disebut kuadran 3 karena delta X-nya negatif dan delta Y-nya negatif. Maka ditambahkan dengan 180 derajat. Kuadran 4 disebut kuadran 4 karena delta X-nya negatif dan delta Y-nya positif. Maka ditambahkan dengan 360 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alfa AB sama dengan alfa AB hasil hitungan dari rumus tersebut ditambahkan dengan sudut di kuadran yang terbentuk. Cara menentukan sudut ada di kuadran yang mana dengan melihat hasil delta X yang berupa negatif atau positif dan delta Y-nya negatif atau positif. Seperti pada contoh berikut. Diketahui titik A 5,2 dan B 2,3. Berapakah sudut jurusannya? Jawaban adalah sebagai berikut. Alfa AB sama dengan arkus tangen dari XB min XA dibagi YB min YA. Arkus tangen 2 dikurangi 5 dibagi 3 kurangi 2. Sehingga sama dengan arkus tangen minus 3/1. Angka ini menunjukkan bahwa delta X-nya adalah negatif dan delta Y-nya adalah positif. Di kuadran manakah sudut ini terbentuk? Kita bisa lihat gambar tadi. Delta X negatif, delta Y positif. Delta X negatif, delta Y positif. Maka dia berada di kuadran 4. Sehingga hasil perhitungan ini arkus tangen minus 3 dibagi 1 sama dengan minus 71 derajat 33 menit 54 detik. Ditambahkan dengan aturan sudut di kuadran 4, yaitu 360 derajat. Sehingga sudut jurusan alfa AB adalah 288 derajat 26 menit 6 detik. Kesimpulannya, sudut ini berada di kuadran 4, sehingga sudut hasil perhitungan ditambahkan dengan 360 derajat, sehingga hasil sudut jurusan AB adalah 288 derajat 26 menit 26 detik. Maaf, 6 detik. Demikian. Terima kasih.